Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Apa kabar? Semoga Ananda dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang pada masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS SMP Negeri 40 Pekanbaru tahun pelajaran 2021-2022. Perkenalkan, Ibu adalah Agus Trianita. Pada kesempatan ini, Ibu akan memberikan materi terkait dengan cara belajar efektif. Apa yang dimaksud dengan belajar efektif? Belajar efektif adalah proses belajar mengajar yang mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan mutu atau kualitas yang lebih baik serta dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hasil dari pembelajaran itu akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Untuk mencapai belajar yang efektif, tentu saja dalam proses belajarnya harus dilakukan dengan baik dan benar. Berikut ini adalah tips-tips belajar yang baik dan benar. Mari Ananda semua kita pelajari. Tips yang pertama adalah niat. Niat di sini maksudnya adalah keinginan. Keinginan yang sungguh-sungguh. Peserta didik harus berniat untuk belajar dengan serius dan sungguh-sungguh ketika belajar di sekolah maupun di rumah. Kalau belajar tidak sungguh-sungguh ataupun tidak ada niat, yang ada malah pikiran kita melayang kemana-mana. Entah itu tentang makanan, games, atau yang lainnya. Oleh sebab itu, belajar yang baik dimulai dengan niat yang sungguh-sungguh. Tips yang kedua adalah disiplin dalam belajar. Ananda sebaiknya membuat jadwal belajar yang harus dijalankan dengan baik. Contohnya, seperti belajar tepat waktu, konsentrasi penuh, dan tidak sambil main-main. Jika waktu makan, mandi, ibadah, dan lain sebagainya telah tiba, maka jangan ditunda-tunda lagi. Lalu, lanjutkan belajar setelah melakukan kegiatan tersebut. Tips yang ketiga, mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Ketika belajar di kelas, dengarkan dan catat apa yang guru jelaskan. Catat yang menurut Ananda penting karena bisa saja hal tersebut tidak ada di buku dan nanti akan keluar saat ulangan atau ujian. Jawablah setiap pertanyaan yang diajukan oleh guru jikalau Ananda mengetahui jawabannya. Jangan menunggu guru untuk memanggil Ananda untuk menjawab pertanyaan. Selanjutnya, tips yang keempat, membuat catatan intisari pelajaran. Bagian-bagian penting dari pelajaran sebaiknya dibuat catatan di kertas atau buku kecil yang dapat dibawa kemana-mana, sehingga Ananda dapat membacanya dimanapun berada. Namun, catatan tersebut jangan dijadikan media mencontek ya, karena akan dapat merugikan Ananda sendiri. Selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan merupakan tips yang kelima. Setiap pulang dari sekolah, sebaiknya Ananda mengulang pelajaran yang tadi diajarkan oleh guru. Nanti, sewaktu ada ulangan, jadi tidak banyak yang harus dipelajari. Asik bukan? Tips yang keenam, aktif bertanya dan ditanya. Jika ada hal yang belum jelas, maka sebaiknya Ananda tanyakan kepada guru, teman, atau orang tua. Jika kita bertanya, biasanya kita akan ingat jawabannya. Selanjutnya, tawarkan juga kepada teman Ananda untuk bertanya kepada Ananda terkait hal-hal yang belum dia pahami.
Tips yang ketujuh adalah belajar berkelompok. Belajar kelompok, kegiatannya adalah membahas pelajaran yang belum dipahami oleh semua atau sebagian kelompok belajar, baik yang sudah dijelaskan guru maupun belum dijelaskan guru. Belajar kelompok akan menjadikan kegiatan belajar menjadi lebih menyenangkan karena ditemani oleh teman, kakak, paman, bibi, ataupun orang tua. Tips selanjutnya, kerjakan PR. Sebaiknya Ananda mengerjakan PR dengan baik ya. Jangan malas mengerjakan PR dengan alasan lupa atau menunda-nunda mengerjakannya. Enak kan kalau kita cepat mengerjakan PR? Jadi kita masih punya banyak waktu untuk kegiatan yang lainnya. Tips yang ke-9 adalah cukup istirahat, makan, dan bermain. Kita sebaiknya dapat membagi waktu untuk makan, istirahat, dan bermain. Kalau semuanya dilakukan dengan baik, dilakukan secara seimbang, badan kita menjadi segar setiap hari. Jadi, tidak sering mengantuk di kelas. Tips yang ke-10 adalah jujur dalam mengerjakan ujian. Perilaku menyontek merupakan suatu perbuatan yang dilakukan seseorang dengan cara yang tidak jujur, curang, dan menghalalkan segala macam cara untuk mencapai nilai yang terbaik dalam menyelesaikan tugas, terutama pada ulangan atau ujian. Jadi Ananda, marilah jujur dalam mengerjakan ujian. Karena belum tentu jawaban teman kamu itu benar. Belum lagi nanti jikalau ketahuan oleh guru dan teman lainnya. Malu bukan? Kalau Ananda rajin belajar, pasti bisa menjawab semua pertanyaan dengan benar sehingga ulangan dapat nilai dengan baik. Langkah selanjutnya, menemukan lokasi dan situasi yang kondusif untuk belajar. Cara yang paling efektif untuk belajar adalah mencari tempat yang nyaman dan tidak terlalu banyak gangguan agar kita bisa lebih konsentrasi. Tips selanjutnya, menggunakan media dan sumber-sumber yang relevan. Jika Ananda hanya menggunakan satu buku sebagai bahan patokan untuk belajar, apapun hasil yang Ananda dapat belum tentu maksimal. Untuk itu, cobalah untuk mencari-cari hal yang terkait dengan yang kita pelajari dengan menggunakan sumber dan media yang sudah ada. Kita bisa mencari menggunakan internet, koran, buku, majalah, dan lain-lainnya. Mohon bimbingan Allah adalah tips yang ke-13. Ananda, sebaiknya jangan lupa banyak-banyak berdoa ya. Karena selain dari nilai ibadahnya, hal tersebut dapat membuat kita lebih fokus, konsentrasi ketika belajar, dan dapat membuat pikiran kita lebih tenang. Tips yang terakhir adalah mengoptimalkan pemanfaatan teknologi. Ananda semua, kita sekarang masih masa pandemi. Oleh karena itu, kegiatan belajar mengajar di seluruh satuan pendidikan dilaksanakan secara daring sampai ada pemberitahuan selanjutnya. Oleh karena itu, Ananda semua, marilah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran dan pertemuan, seperti WhatsApp, Telegram, video conference, YouTube, dan lainnya. Demikianlah materi kita pada hari ini terkait dengan cara belajar efektif. Semoga dapat Ananda terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat belajar Ananda demi masa depanmu yang cemerlang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.